Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Coba bagaimana masalahnya? Pertama bisa tanyakan di situ beberapa pertanyaan yang hari ini Allah masih memberikan kepada kita waktu, kesehatan, iman, takwa, sehingga pagi ini kita masih tetap menjalankan ibadah yang sangat penting, yaitu puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kepada kita pahala yang besar untuk kita semuanya. Kami sedang ini kita sampaikan tentang ini Pak Mas, Pak Arif pikiran. Jadi Dokter Aisyah katakan bahwa pikiran kita ini sebenarnya adalah sebuah energi. Jadi setiap Energi dan vibrasi akan mengalir energi dari otak kita. Setiap apa yang kita ucapkan atau kita baca, maka akan keluar gelombang dari mulut kita. Kemudian gelombang itu keluar menyebar seluruh lingkungan kita, dan ada juga gelombang yang membalik atau kembali ke dalam tubuh kita. Jadi kalau dalam Islam kita seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita terus kepada Allah, maka kebaikan juga akan balik ke diri kita. Kalau kita berpikir tidak baik, maka tidak baik juga akan balik ke dalam diri kita. Dan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan ini sebagian besar dikendalikan oleh alam bawah sadar kita, bukan pada alam sadar kita. Jadi kurang lebih 80% apa yang kita lakukan ini terjadi, atau reaksi kita terjadi karena 80% alam bawah sadar yang ada di dalam pikiran kita. Begitu saja seperti refleks. Kalau kita takut sama ular, maka kadang-kadang ada kayu dari ular saja kita tidak takut, karena bahwa kita sudah berpikir itu ular. Reaksi-reaksi terhadap kejadian yang kita ini juga tergantung alam bawah sadar kita. Sebagai contoh, kalau kita bicara kemudian ada orang ada tindakan, ini reaksi kita tergantung apa yang kita pikirkan, kebiasaan yang kita pikir di dalam alam bawah sadar kita. Kalau kita pikiran kita mudah emosi, maka pada saat itu kita akan marah atau berbicara kotor. Tapi kalau kita terbiasa pikiran kita baik, mungkin kita mengucap istighfar. Ini kebiasaan kita. Kalau saya di rumah sakit ini bisa terlihat kalau orang digigit mereka kena musibah, maka refleksnya apa yang dia ucapkan, dia teriak-teriak, ada yang berkata kotor, ada yang istighfar, ada yang subhanallah. Ini tergantung alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar ini terbentuk sejak kita lahir. Jadi kita lahir, kemudian kita dibimbing oleh orang tua kita, kemudian lingkungan teman-teman kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, ini akan membentuk alam bawah sadar kita. Sehingga alam bawah sadar itu bisa kita bentuk. Kenapa anak-anak itu katakan di Jepang itu anak TK tidak diajari membaca, SD baru membaca, tetapi diajari disiplin, diajari uji pemberani. Sehingga anak-anak di TK kadang-kadang mereka berangkat sekolah sendiri pun sudah jadi pakaian sendiri, ini sudah diajarkan. Makan sendiri sudah diajarkan, itu dalam rangka membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu juga akan masuk ke dalam
alam bawah sadar kita, kemudian akan membangun pada kegiatan kita sehari-hari. Seperti saya pada saat ini kalau untuk masuk masjid kadang-kadang sulit untuk berdoa, sering lupa karena masa kecil saya tidak dibangun. Karena saya belajar doa mungkin sudah SMA, berbeda dengan kemudian anak sekarang ini di TPA belajarkan apa saja yang dilakukan itu berdoa. Nah, untuk membangun refleks hal-hal semacam itu butuh waktu panjang. Tetapi apakah kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu bisa kita hilangkan? Sebetulnya tetap bisa. Memang tidak mudah untuk merubah alam bawah sadar kita. Ini hal-hal yang jelek dan tutupi hal-hal yang baik dalam jumlah yang besar dan jalan-jalan dalam. Jadi kita membangun, kita bayangkan kita ingin sholat tahajud. Besok saya ingin sholat tahajud. Kita tidak bisa tiba-tiba besok bangun pagi sholat tahajud. Itu perlu kita pikirkan, keinginan kita pikirkan dalam jangka panjang. Nanti lama-lama akan memberikan kemudahan kita akan membangun refleks bahwa jam 3 pagi, jam 3 maka kita akan bangun untuk sholat tahajud. Karena harus kita tanamkan di dalam otak kita sehingga alam bawah sadar kita sudah tertanam. Kemudian kita terbiasa kalau reaksi katakanlah kalau kita orang timur mungkin ini ada kalau dulu ada yang tidak benar kita jangkrik atau kata-kata itu sudah ini bukan isu berarti kata-kata kotor itu suatu yang hatinya akan kita lalu untuk merubah reaksi terhadap sesuatu itu butuh waktu panjang yang perlu kita pikirkan. Sehingga apa yang terjadi pada diri kita, baik tingkah laku kita, ucapan kita, dan kita akan jujur akan berlaku semuanya tergantung pada apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita ingin kita kepada kita serpakat Al-Quran dan setiap hari, setiap saat kita harus membaca, tidak membaca dalam arti bacaan Al-Quran, tapi kita juga membaca terjemahan Al-Quran setiap hari kita ulang-ulang, maka lama-lama otak kita akan terbangun. Bapak-Ibu sekalian, kalau di sekarang ini lagi beberapa waktu ini kita menemukan tentang hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan itu kalau kita ingin, karena kalau kita sekarang ini kan budaya dengan sukses dunia. Kalau kita ingin sukses dunia sama saja dunia ini kita ingin melakukan apa, anak kita ingin seperti apa. Karena sebetulnya pikiran kita seperti saya sampaikan tadi timbul gelombang, otak kita itu mengeluarkan energi gelombang. Nah, gelombang itu cukup besar, tetapi ada gelombang yang jauh lebih besar, yaitu gelombang hati kita. Gelombang hati kita ini gelombangnya kurang lebih 8.000 kali daripada gelombang otak kita. Ini sebagai contoh saja kalau kita berbicara orang marah itu kamu jangan begini. Ini yang keluar dari otak kita, dari bicara kita. Tapi kalau kita sambil mata kita sambil energi kita lakukan, si orang marah kadang-kadang takut. Tadi ada orang yang dengan seluruh hati. Jadi kalau orang Jawa, orang Indonesia dengan sepenuh hati. Nah, ini kita memakai energi yang ada di hati kita. Nah, itu memang kekuatannya 8 kali. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kita biasa dan kita sungguh-sungguh, kalau saya juga ada film main ketemu uang energinya negatif. Menjaga wajahnya dengan sungguh-sungguh, maka energi kita akan mulai sampai
8.000 kali. Baik energi kekuatan tubuh kita, fisik kita, seperti orang seperti itu. Mungkin di India ada seorang ibu, anaknya dibawa lari oleh harimau. Kemudian dia kejar harimau, berkelahi dengan harimau, dan benar anaknya juga bisa dibawa pulang lagi. Walaupun anaknya dengan kakaknya bisa bawa pulang anaknya, itu luar biasa. Dan bukan ahli pencak silat, bukan ahli karat. Tapi dia sebetulnya punya kita itu sebetulnya punya energi yang berat, yang besar. Jadi kalau orang gila kadang-kadang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, itu bukan orang gila, itu ditandai jin dan bom. Tapi energi kita, tubuh kita itu punya kekuatannya seperti itu. Yang membatasi kita, energi kita turun adalah pikiran kita. Sebagai contoh hal yang sederhana, jadi kalau bapak itu berjalan dikali kurang lebih 12 cm, kemudian kita jalan di bawah, maka kita akan mudah jalan. Agak naik sedikit kurang lebih setengah meter, mungkin kita masih bisa. Begitu 1,5 meter, kita mungkin sudah ketakutan dan tidak akan berhasil. Karena apa? Pikiran kita, ketakutan kita akan muncul. Dan kalau kita bisa menyatukan pikiran kita, kekuatan energi kita, maka kita akan sekuat. Ada seorang ahli menyatakan bahwa kita itu rata-rata menggunakan kemampuan kita itu kurang lebih 7%. Habibie yang begitu dahsyat bisa menciptakan pesawat terbang itu kurang lebih hanya menggunakan 15% apa yang dengan nomor pendek Habibie. Sehingga kalau kita seperti orang Indonesia ini sebenarnya potensi yang luar biasa. Kalau kita bisa menyatukan bangsa kita, menyatukan kekuatan kita, sebenarnya kita akan menjadi orang yang sangat hebat. Nah ini yang harus kita upayakan bahwa baik untuk kepentingan dunia dan akhirat kita, kalau kita bisa sungguh, maka insya Allah kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Sebenarnya contohnya Hamas yang jumlahnya sedikit, dengan ketegasannya dia bisa melawan Israel, Amerika, Eropa dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Ini dikatakan bahwa ini sesuatu yang luar biasa dan tidak masuk akal. Karena Hamas mampu membangun kekuatan, membangkitkan kekuatan yang ada dalam dunia mereka. Jadi kalau kita semuanya anak-anak yang kelihatannya sudah bercanda, kalau kita latih, kita ajak berpikir, pikirannya difokuskan pada pengembangan diri, maka sebenarnya berarti kekuatan yang potensi luar biasa untuk membangun peradaban Islam, peradaban Indonesia. Maka pada saatnya juga mulai Indonesia akan bangkit dan kita jadi masyarakat yang mempunyai harkat akan diri, yang balik bangsa lain dan makan yang ada bangsa ini sampai semua tapi pandemi bagus. Belum aja. Oh ya, sampai Balarono. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.